Salam saudara, para tokoh agama sepakat bahwa melalui doa itu ada manfaat yang besar. Di Amerika diadakan sebuah penelitian tentang manfaat doa. Dalam penelitian itu, orang yang didoakan itu bisa menekan hormon stres. Lalu di Korea Selatan diadakan penelitian. Orang yang sakit jantung, yang satu didoakan, yang lain tidak. Yang didoakan tidak mengalami komplikasi, di paru-parunya tidak ada cairan. Tetapi yang tidak didoakan mengalami komplikasi. Artinya, di dalam doa itu ada manfaat, ada kuasa yang besar. Renungan pada hari ini saya beri judul berkat di dalam doa. Nats firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakan, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia kalau setiap orang mau menyimpan dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika Yesus selesai pengajaran yang berat itu, dia tidak santai-santai, dia tidak beristirahat, tetapi justru dia berdoa. Karena saya percaya bahwa di dalam doa itu ada berkat. Kira-kira berkatnya apa? Kita akan belajar dari nats ini. Ayatnya yang ke-29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saya melihat prinsip yang pertama. Orang berkat di dalam doa adalah doa membawa perubahan. Tahukah saudara ketika Musa 40 hari, 40 malam menulis 10 hukum, dia turun maka wajahnya bercahaya. Dan demikian pula Yesus, wajahnya berubah ketika dia berdoa. Wajahnya berubah, Musa wajahnya berubah. Jadi prinsip yang pertama, doa membawa perubahan. Mungkin pada dirinya sendiri ataupun orang lain. Doa bisa mengubah keadaan. Doa bisa mengubah situasi yang sulit menjadi baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang pertama, berkat di dalam doa, doa membawa perubahan. Ada seorang berkata, kalau ada kegerakan di suatu negara, kalau ditelusuri,
maka itu dimulai ketika orang berdoa. Kalau ini tidak, doa ini kalau tidak mengubah orang lain, maka doa ini mengubah diri kita. Kita bisa menjadi lebih sabar, lebih kuat, bahkan lebih berserah. Karena itu saya percaya ketika Anda berdoa akan ada suatu perubahan. Entah keadaan yang sulit menjadi mudah. Karena di dalam doa ada kuasa. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa akan selalu membawa perubahan. Entah itu keadaan ataupun perasaan kita menjadi lebih baik. Prinsip yang kedua, berkat di dalam doa. Saya melihat prinsip yang penting di situ yang difirmankan Tuhan. Ayatnya yang ke-33 dan seterusnya. Dan ketika berdua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami." Kata berbahagia di dalam terjemahan lain, di NIV itu diterjemahkan good, baik. Di dalam King James Version juga diterjemahkan good, artinya baik. Jadi saya melihat prinsip yang kedua, berkat di dalam doa, doa mendatangkan kebaikan. Petrus mengalami kebaikan karena bisa menyaksikan kemuliaan Allah ada. Saya percaya doa bisa mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, usaha kita, kesehatan kita. Bahkan doa bisa mendatangkan perlindungan. Karena itu saudara, tetaplah berdoa. Firman Tuhan sekali lagi berkata, tetaplah berdoa. Karena doa akan membawa perubahan. Tetapi juga doa akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berdoa. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan pada kita pada saat ini, berkat di dalam doa. Maka ayatnya yang ke-34. Sementara berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Poin yang ketiga yang ingin firman Tuhan katakan, berkat di dalam doa tidak hanya membawa perubahan, tidak hanya membawa kebaikan bagi orang yang berdoa, tetapi doa juga mendatangkan pernyataan Allah. Yosua dinyatakan untuk menaklukkan negeri karena dia memiliki hubungan yang intim. Daniel dipakai Allah untuk melihat tentang akhir zaman karena dia 3 kali berdoa dalam sehari. Petrus melihat pernyataan ketika dia berdoa dan harus datang kepada Kornelius. Saya tidak tahu, mungkin doa ini bisa mendatangkan pernyataan tentang bisnis, tentang kesehatan, tentang pelayanan. Dan Petrus menerima pernyataan untuk mendengarkan, mentaati Allah. Tuhan bisa menyatakan doa, menyatakan melalui doa tentang firman-Nya, tentang masa depan dunia ini, tentang kehidupan kita. Karena itu tetaplah berdoa. Tuhan mau menyatakan tentang hidupmu, tentang firman Allah. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah meneladani Yesus berdoa. Dan di dalam doa itu ada berkat. Yang pertama, berkat di dalam doa. Doa akan selalu membawa perubahan. Doa akan selalu mendatangkan kebaikan. Entah itu kesembuhan, entah itu berkat, entah itu mujizat. Engkau akan menerima kebaikan melalui doa. Dan yang ketiga, doa mendatangkan pernyataan Allah. Engkau bisa dengar firman Allah. Engkau bisa mengerti kehendak Allah tentang kehidupan, tentang persembahan. Karena itu firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam.